Halo, selamat pagi semuanya. Selamat siang juga, selamat malam. Gimana kabar teman-teman semua? Baik-baik aja? Atau mungkin ada yang sedang pusing karena nggak punya duit? Atau ada yang sedang kecapean? Rekaman ini saya rekam hari Minggu di saat saya sedang libur. Ya, semoga saya jadi lebih rileks lah rekamnya karena susah juga mengatur waktunya buat rekam cerita ini. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang pengen kirim cerita, WA saja ke 0822 104859. Jangan lupa juga di follow Instagramnya @dramanika. Walaupun belum ada kontennya, tapi tolonglah, dukunglah, biar acara ini maju. Bisa juga kalian gabung ke Facebooknya di grup Dramanika. Semoga acara ini semakin berkembang, follower Instagramnya banyak, dan kalau udah nyampe 100.000 mungkin saya akan bikin video-video tentang cerita pendek ya, yang berhubungan dengan drama nikah. Yang pengennya ini saya upload ke YouTube nanti. Jadi saya berharap ini menjadi komunitas yang bagus buat kita semua yang butuh sharing pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain yang kiranya mungkin ada manfaatnya yang bisa kita ambil buat ya kehidupan kita pribadi. Mungkin yang positif bisa kita tiru atau yang negatif kita paling nggak bisa menghindari lah kalau kita sudah tahu duluan. Oke, ini saya akan cerita pengalaman dari seseorang yang dikirimkan ke Facebook @dramanika. Sebenarnya ini ceritanya sudah cukup lama. Saya waktu itu pernah membaca bentar ya, cuma saya udah lupa lagi. Jadi mungkin surprise juga buat saya ya. Saya tuh bacanya sekilas-sekilas karena panjang-panjang sih ceritanya kan. Oke, langsung aja ke ceritanya. Sahabat Dramanika, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya pendatang baru di grup ini. Saya sih pengennya cerita yang panjang, kisah hidup saya. Panjang nggak apa-apa, saya bacain lah. Tapi jangan terlalu pendek, kalau panjang sih nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu pendek jangan, ntar nggak seru dong saya ceritanya. Selama menjadi istri dari seorang laki-laki yang bekerja di instansi pemerintahan. Oke, jadi ceritanya itu cerita selama menjadi istri dari seorang laki-laki yang kerja di pemerintahan. Mungkin PNS atau apa sih? Lurah kali. Lurah masuk PNS nggak ya? Nggak kayaknya. Oke. Oke. Nama saya Yanti. Nama yang akrab dipanggil oleh keluarga-keluarga saya, termasuk teman dekat-dekat saya. Saya memiliki seorang putra dan putri yang alhamdulillah sehat tanpa kekurangan apapun. Yang paling besar yaitu yang putra sudah berumur 10 tahun dan ada lagi yang putri berumur 4 tahun. Kami menikah tahun 2008, awal dari pertemuan kami berdua adalah mantan saya. Oh, jadi yang memperkenalkan saya adalah mantan saya. Oh, jadi ini mantan apa? Mantan pacar atau jadi dia dikenalin oleh mungkin ya dikenalin oleh mantan pacarnya, seorang laki-laki, ya sehingga menikah itu ya. Oke. Di awal-awal pacaran dia orang yang sangat penyayang sampai-sampai kalau pergi atau pulang saya selalu dijemput. Kami pacaran hanya 1 tahun. Setelah itu kami memutuskan untuk menikah di tahun 2008 juga, sekitar bulan 3.
Kami mengikat janji suci dengan Allah begitu sayang dan mempercayainya terhadap kami, sehingga dengan cepat dia menganugerahkan seorang anak laki-laki yang kami beri nama Bintang Wijaya. Tapi ada suatu hal yang membuat saya sangat sedih sekali. Karena ketika saya melahirkan, saya tidak ditemani oleh suami saya. Dia harus ke Bandung untuk dinas di luar kota. Sehari sebelum saya melahirkan, kami hanya berkomunikasi via telepon. Saya mengabarkan. Kemudian keesokannya saya mengabarkan saya sudah melahirkan anak laki-laki dengan selamat. Dari pembicaraan kami, dia sangat senang sekali mendengar kabar itu. Karena memang dia memimpikan anak pertama adalah anak laki-laki. Yang katanya sih, kelak akan menjaga adik-adiknya kalau sudah dewasa. Tapi kebahagiaan itu hanya terjadi 1 tahun. Sisanya hanya derita yang kami alami. Hari demi hari, bulan demi bulan, tanpa terasa usia pernikahan kami sudah 2 tahun. Banyak kejanggalan yang terjadi. Yang dulunya sikap suami sangat baik dan sekejap berubah drastis 180 derajat. Aku dulu sangat mengenal suami, sangat sayang, selalu menemani aku, tiba-tiba menjadi dingin. Sebelumnya dengan buah hati, dia juga sangat sayang. Tapi sekarang menjadi berubah dan cuek sekali. Aku bertanya, ada apa ini? Setiap hari yang aku rasakan dan yang aku dapatkan hanya cacian, makian. Bahkan dia dengan mudah sering mengucapkan, "Ya udah, pisah aja." Aku mulai tertekan. Aku tak berani bicara dengan siapapun termasuk keluargaku. Aku pendam semua ini dan selalu aku tutup-tutup dari siapapun. Karena aku sangat malu kalau ada orang lain yang tahu termasuk keluargaku. Sebenarnya aku bertahan demi buah hatiku. Aku gak mau dia bernasib sama perasaannya seperti aku. Ketika orang tuanya cerai, dia bahkan akan sangat sakit hati. Tak terasa, aku melalui penderitaan ini masuk umur ke-6. Sampai usia perkawinan masuk ke-6. Tapi di masa-masa itu aku diberi amanah yang paling indah. Kami diberi seorang putri kecil yang kami namai Safa Putri Kiandra. Aku berdoa dan menangis di hadapan Allah. Aku adukan semuanya, hanya Dia yang Maha Pencipta yang tahu, yang dapat menjawab doa-doaku. Kemudian Allah menjawab pertanyaanku. Tepat di hari 1 tahun usia putriku lahir. Setelah lahir, ketika usia putriku 1 tahun, semua terbongkar. Apa yang menjadi penyebab yang menjadikan suamiku berubah total? Dia suka marah-marah.
Dia suka kasar dan ringan tangan. Tapi aku akui, walaupun dia cuek, dia tidak pernah marah besar ke anak-anakku. Dia selalu menjaga sikap. Mungkin di balik itu semua ada hati kecil kalau dia masih sayang terhadap anak-anaknya. Sehabis sholat maghrib, Allah tunjukkan semuanya. Dia pulang dengan keadaan mabuk berat dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Namun saat itu didengar oleh anak-anak dan tetangga. Aku hanya diam diperlakukan itu. Aku menunggu sampai besok agar pengaruh alkoholnya sudah hilang. Aku bangunkan dia untuk makan siang. Tapi yang aku dapatkan cacian dan makian lagi seperti biasa. Aku menangis dan aku tunggu sampai dia selesai mandi dan makan. Aku bilang dan membuka suara, kalau kamu berubah. Sudah mau 7 tahun kita berumah tangga, 1 tahun saja yang aku rasakan hidup indah bersama kamu. Tapi selebihnya hanyalah luka. Dia pun menjawab, aku ingin berpisah, Bunda. Bagai disambar petir saat itu. Jantung rasanya seperti ingin berhenti. Dan ternyata, singkat cerita, semua ini ada sangkut pautnya dengan mertuaku. Jadi semua ini ada hubungannya dengan mertua. Ternyata dari awal pacaran, dia memang sudah tidak menyukai saya. Mungkin karena saya hanya karyawan biasa, sedangkan suami saya seorang pegawai negeri. Walaupun beberapa keluarga besar ada yang mendukung, tapi mertua saya itu sebenarnya tidak mendukung. Kemudian setelah saya tahu semuanya, kemudian saya tanya lagi ke suami saya, kenapa mau pisah? Kamu gak sayang sama anak-anak? Dan dia bilang, sebenarnya sudah ada perempuan yang lain yang mau dinikahkan dengan dia. Dan perempuan itu adalah seorang wanita yang bekerja di tempat makan ibunya. Dan saya tahu wanita itu. Dia adalah janda, sudah beranak 2, tapi dia cantik. Aku tahu dia. Sedih sekali rasanya. Ternyata dia pengen menikah dengan wanita itu. Dia cantik, langsing, putih, dan pandai berjualan, sedangkan aku, dia karyawan biasa. Gak tahu sih selebihnya di mana ya selain dia cantik. Tiba-tiba saya kepikiran untuk melakukan sesuatu yang mungkin saat itu di luar nalar saya. Saya pergi ke kantor suami saya. Saya nggak tahu waktu itu kenapa melakukan ini. Saya pergi ke kantor suami saya dan mengadukan kelakuan suami saya terhadap keluarga. Tapi
Dia sudah berada di depan gerbang kantor dan menghadang saya. Terjadilah pertengkaran hebat kami di situ. Bahkan dia sempat memukul saya dengan HP tepat di kening saya sampai merah. Sampai kening saya itu merah. Saya kaget dan saya jadi takut. Di tempat umum saya dipukul. Saya seperti jantung saya dek. Kok berani, kok tega mukul saya ya? Saya takut. Saya waktu itu tiba-tiba kayak berhenti gitu, berhenti berpikir kenapa saya dipukul gitu. Banyak orang yang melihat kami tapi tidak bisa berbuat apa-apa, nggak tahu kenapa. Mungkin karena ini urusan rumah tangga. Kemudian saya pulang menemui mertua saya yang laki-laki dan mengadukan apa yang terjadi terhadap saya. Jadi di sini yang saya potong dulu ya. Mungkin di sini yang saya pahami yang tidak setuju itu mertua laki-laki ya. Saya lanjut. Mertua laki-laki saya marah besar dan memanggil ibu mertua. Tetapi apa jawaban ibu mertua? Sudah, biarkan aja cerai. Anak saya kan PNS, masih banyak perempuan yang cantik yang mau. Paling kalau udah pisah dia jadi gembel. Itu kata-kata mertua saya yang paling saya ingat. Tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Sebenarnya suami juga sempat minta maaf kalau memukul saya. Karena beberapa keluarga ada yang tahu. Keluarga saya sangat marah besar sebenarnya. Karena nggak pernah tahu tentang kehidupan saya selama ini, tiba-tiba tahu. Setelah tahu tuh keadaannya sudah besar, sudah mau cerai, saya sudah dipukul, suami saya udah punya calon, jadi nggak habis pikir. Kemudian ayah saya langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dan dari situ mertua perempuan saya sangat ketakutan kalau anaknya masuk penjara. Karena kalau dia masuk penjara pasti dia bakal dikeluarkan dari PNS. Mungkin karena suami saya anak yang paling besar, mungkin dia pendapatan dari situ banyak dan mungkin paling dibanggakan oleh ibunya. Jadi sangat-sangat ketakutan ketika kami melaporkan ke polisi. Suami saya sempat memohon untuk tidak memperpanjang masalah ini. Dia bermohon-mohon kepada keluarga saya. Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya merasa iba sebenarnya. Setelah saya pikir dan saya minta izin ke orang tua, sempat debat. Akhirnya saya cabut laporan saya. Saya mengajukan syarat agar suami saya dengan perempuan calon suami saya tidak menikah, dan mereka setuju. Nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya mereka setuju. Mereka setuju untuk melakukan hubungan lagi atau pernikahan lagi di belakang saya.
apabila mereka melanggar, saya akan melanjutkan kasus ini. Di sini setelah itu saya nggak tahu ya apakah Yanti ini kembali dengan suaminya lagi. Tapi di sini si Yanti bilang sempat buka HP suaminya, mungkin serumah lagi ya. Oke, saya pahami di sini ya. Jadi di sini menceritakan si Yanti sempat melihat HP-nya, HP suaminya, dan baca ada percakapan bahwa mereka pengen diam-diam pergi ke Batam. Kemudian saya ceritakan ini kepada orang tua saya dan saya kembali ingin melanjutkan kasus saya sebelumnya ke kantor polisi. Dan kami menunjukkan chat ini ke suami saya, namun dia mengelak. Kemudian saya lapor polisi lagi untuk melanjutkan kasus saya. Kemudian dia ditahan selama 3 bulan. Sebenarnya saya yang pengen di penjara itu si perempuannya. Oke, saya pahami di sini Yanti berharap kalau setelah dilanjutkan kasusnya itu dia berharap yang di penjara si perempuannya aja, nggak bisa juga ya karena suaminya yang mukul ya. Oke. Intinya suaminya ditahan 3 bulan. Setelah itu kemudian singkat cerita 8 bulan kemudian ada masalah lagi di keluarga kami. Saya ditalak habis oleh suami saya. Dan waktu itu saya ikhlas dan rela karena di samping itu suami saya juga memakai barang-barang haram yang disembunyikan bertahun-tahun dari saya. Jadi di balik itu semua banyak masalah-masalah besar di hidup saya. Meskipun saya udah ditalak sama suami saya, tapi secara secara hukum kami belum bercerai. Kami hanya bercerai secara agama. Mohon dukungan dari para bunda-bunda sekalian. Karena dia sempat kembali lagi dan menyesal dan minta maaf ke saya kalau dia ingin hidup bersama saya lagi. Mohon masukannya Bunda. Terima kasih. Oke, jadi di sini ceritanya sang suaminya itu kayaknya bandel juga ya. Dia mabuk dari awal cerita tadi. Dia mau nikah dengan wanita yang bekerja di tempat makan ibunya. Saya nggak tahu pasti ya. Ini beneran mertuanya yang menjodohkan atau gimana. Kemudian dia memakai barang haram, mungkin narkoba ya, mungkin saya nggak diceritakan di sini. Di sini nggak tertulis sih di ceritanya. Kompleks sekali sebenarnya laki-lakinya itu. Agak susah apa yang dilakukan di belakangnya ya kalau bandel seperti itu. Bahkan dia cerita katanya sudah memakai barang haram itu sudah disembunyikan bertahun-tahun, padahal suaminya suka pemabuk. Mungkin mabuk yang
ada mabuk yang bener kali ya, mabuk yang secukupnya gitu. Ada kan di dunia modern gini, mabuk tapi tahu, tapi mabuk sampai parah, sampai rumah masih mabuk kan bahaya juga. Oke, gimana pendapat teman-teman semua buat sahabat kita yang satu ini? Untuk saat ini saya tidak tahu ya kisah Yanti ini, apakah dia sudah punya pasangan baru atau masih dikejar-kejar mantan suaminya itu yang pengen kembali lagi. Kita doakan aja semoga hidupnya lebih baik dan Yanti tahu mana yang harus dipilih, mana yang baik, mana yang enggak. Oke. Jangan lupa teman-teman buat yang mau kirim cerita, kirim ke WhatsApp kami di 0822 104859. Jangan lupa juga follow Instagramnya @dramanikah. Tolonglah follow, tolong kirim cerita biar acara ini semakin berkembang jadi komunitas yang bagus. Saya pengennya sih nanti ada selipan-selipan sharing yang bermanfaat buat kehidupan keluarga, kayak cara dapat duit sampingan, cara pilih sekolah yang bagus, ya cara hidup hemat, mungkin cara belanja online. Saya juga gitu sih, bersama istri saya gitu, belanja online hemat, kadang dapat cashback 300.000, 200.000, lumayan itu. Kalau beli token listrik dapat potongan 10.000, beli pulsa dapat potongan 10.000, serba online misalnya, cara-cara ya yang ada korelasinya sama kehidupan rumah tangga. Oke, sekian cerita kali ini, semoga menghibur kalian. Jangan lupa juga di share di Instagram, di tag ya, di Instastory, di tag ke kami di @dramanikah, biar banyak teman-teman lain yang tertarik ikut dengerin. Oke, terima kasih.